Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mimbar Hikmah Channel? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan dan naungannya serta hidayah dan taufiknya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa sedekah like, subscribe, share dan komentarnya ya. Supaya Mimbar Hikmah Channel ini bisa berkembang dan dapat berkontribusi dalam dakwah Islam. Bagi umat Islam, kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak Nabi Adam alaihi salam, sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat diketahui dari kisah Kabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihi salam, di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam, dan putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Keduanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan pantas untuk diteladani, karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Pengertian kurban, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yakrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar 108 ayat 1-3, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperas susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak. Unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Usia hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah 1. Unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-62. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-33. Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sehat tanpa cacat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan. Supaya memenuhi syarat hewan kurban, jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang.
pilihlah hewan kurban yang sehat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai, milik orang lain, ataupun hewan warisan. Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rusyid dari mazhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat An-Nasai. Untuk sapi, kerbau, kambing atau domba yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Namun, hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu maka tidak sah sebagai hewan kurban. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, artinya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari Nahar, hari raya kurban. Setelah sholat, beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh ia telah benar, dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka itu daging kambing biasa, bukan kurban. Hadis riwayat Al-Bukhari. المسلم بر أواب مفتاح للخير وباب يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب وخطاب وله الآداب تميزه يرفعه بالخلق سحاب يأمر بالمعروف وينهى